buat Kristen pendeta. Kasih ya Bang Hamzah. Bilang dia kan mualaf katanya, karena gini, karena apologet Kristen itu yang senior itu katanya pengecut, katanya bacot, katanya gitu Bang. Kan aku tanya, abang kenapa kok bisa mualaf? Iya, karena aku lihat kan di komal-komal Kristen tuh licik, katanya menki, menyut. Lalu pendebat kami yang apologet seniornya Kristen itu kayak kiamat, kayak CP, bacot aja yang gede, katanya ditantang takut, katanya gitu Bang. Aku sebagai Kristen malu, katanya gitu Bang. Iya betul. Banyak yang mualaf. Dengan alasan itu banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau pamer itu aja ke Bang Zuma nih. Masya Allah, cantik kali Bang bajunya Bang. Iya. Wafik. Izin turun lagi. Subhanallah. Iya, makasih Bang Gando, sehat terus. Ya, sama-sama Bang Gando. Dia diculik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian suzon aja semua sama saya lah, heran aku. Astagfirullahaladzim. Ah, ini dia. Enggak, anehnya gini. Ya silakan. Papilion, selamat pagi. Izin Pangeran. Papilion. Pangeran Nois. Papilion. Papi dipanggil mami, papi. Tuh, hilang kan dipanggil mami kan? Tuh aku bilang, papi jangan naik kalau mami tidak suka. Ampun. Apa begini Bang? Allahu Akbar, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya bingung Bang, siapa yang mau saya naikkan? Apa Pangeran? Jadi kemarin tuh ada yang memang jujur kali Kak di komalku. Dia mualaf gitu loh. Jadi kan kok bisa jujur kali dia bahwasannya dia tuh mualaf karena dia lihatnya apologet Kristen itu yang senior tuh kenapa pengecut semua, ditantang nggak berani, katanya yang ada yang sakit perut lah, yang ada sakit gigi lah gitu Kakak. Jadi kami di situ kagum dengan dia gitu loh, kagum dengan dia yang mengatakan apologet Kristen itu cuman bacot aja yang gede, di TikTok aja yang bacotnya gede, tetapi ketika ditantang nangis gitu loh. Dia ngomong gitu Kakak. Kenapa ya apologet kami yang Kristen itu yang senior tuh pengecut semua katanya, bacot aja yang besar, nantang ditantang balik nangis gitu Kakak. Itulah Farikit, Fari, Fari. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Bang? Alhamdulillah Muslim. Oh ya, saya izin turunkan ya Bang. Iya bisa. Oke. Bukan saya yang turunkan ya. Kalian nanti nuduh saya pula. Nih ada yang mau minta naik, Erik. Ya, selamat pagi Erik. Erik. Banjuma. Iya, assalamualaikum Bang Erik. Lanjut Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak gini, hanya sekedar mungkin saran dan lebih seru dan lebih meningkatkan lagi. Kebetulan saya ketua perfilman Bang, ketua Farfi, persatuan artis film Indonesia. Jadi posisi di mana? Di Bone. Sekarang lagi di Bone sekarang lagi di Bone, stay di Bone sekarang. Cuma saya sering ngintip aja ini, banyak sering teman-teman itu satu kampung lo ketanya Rick di ini lagi heboh-hebohan kayaknya. Jadi iya, Masya Allah. Syukur ya, artinya bukan hanya
orang Sulsel yang dikenal di belantika politisi di nasional, tetapi ada salah satu apologet juga. Artinya saya sangat bangga juga. Bagaimana ini hanya mau sekedar sarang ini karena waktu kali ya, bundanya katanya mepet. Jadi makanya saya bilang mungkin kita bisa bikin film ya tentang kerasulan Paulus atau apa dan lain sebagainya itu ya. Yang penting ada data semua bisa supaya lebih seru tentang penguatan dan penjelasan bahwa inilah sebenarnya tentang Alkitab atau perbandingan Al-Quran atau dan lain sebagainya. Itu selagi tidak menyimpang, artinya tidak ada rekayasa seperti ini, kita pakai data itu nggak ada masalah. Bisa Al-Quran surah An-Nisa jadi rujukan ayat 157. Mantap itu. Itu bagus, kita buat film. Boleh. Itu kan ada saya lihat tadi ada yang mualaf tatuan yang sudah turun tadi. Kita bisa bikin pemeran apa dan lain sebagainya. Mungkin bisa syuting di Makassar, di Bone atau gimana. Iya, insya Allah. Judulnya bagus ini bang, supaya banyak yang nonton. Si buta mengintip itu bagus. Betul. Sekira Braga. Nah, nanti kita cari figur yang mungkin bisa ada jadi Yudes Oke, kayak Bang. Terima kasih Bang. Iya, masya Allah. Iya, baik Bang Erik. Siap. Terima kasih Bang Gar. Nanti di DM saya mungkin ada ini, kita bisa konsul dulu lah. Siap. Kalau ada waktu nanti saya singgah di Makassar. Iya. Iya, di DM saja Bang Erik. Cuaca Komal agak panas. Banyak malaikat mautnya. Di DM insyaallah. Bagus, niatan antum bagus. Jadi kita buat film Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Pasti banyak yang nonton. Bisa pakai PH saya bang. Alhamdulillah saya juga adalah direktur utama PH, sebuah PH yang ada di Makassar, A2M. Saya direktur utamanya. PH saya itu A2M yang produksi film barusan. Satu Coto Lima Ketupat itu film saya. Rumah Tanpa Ibu itu juga PH saya. Jadi kalau Bang Erik masih mendengar ini, silakan. Saya tertarik judulnya materinya An-Nisa ayat 157, bagaimana Nabi Isa alaihissalam diangkat lalu kemudian ada yang menggantikan. Nah, serunya itu di situ. Nanti yang diangkat ini anggaplah pemeran utamanya Pak Bom. Nanti kita buatkan helikopter, kita gantung ke atas, terangkat ke langit. Nanti jarak 300 meter dilepasin. Pas di Batu Cadas kita lepaskan turun. Bagus itu bang, bagus. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Masya Allah. Lanjut. Kok ketawa? Ya iyalah bom. Itu kira-kira apa yang mau mengangkat dia itu? Helikopter 3 angkat naik ke atas. Bang, abang tahu Roh Kurdis kan? Yang diskusi sama abang tiga ban beca. Oh iya, beca terbang. Di teleponnya asli si Bom bang. Di teleponnya dibilang si Nora kau badan kau kayak babi. Jadi teleponnya. Allahu Akbar. Polos dia itu orangnya bunda. Polos. Sudah ku telepon Pak Bom. Itu pendeta besar, tahu kau? Kau hina dia, kau bilang dia babi. Pendeta di bawah, buat oten-oten, buat pendeta naik ke atas. 1 Coto 5 Ketupat. ya, film saya juga nanti main insya Allah bulan April ya teman-teman. Oh, tayang di mana bang? Bioskop seluruh Indonesia insya Allah. Masya Allah. Tempatku nggak ada bioskop bang.
Layar tancap. Memang gak ada bioskop di tempatku, Bang. Harus ke Medan saya dulu. Iyalah. Allahu Akbar. Apa judulnya, Bang? 1 coto 5 ketupat. Bukan, yang film Doti itu, Doti Ilmu Hitam. Oh. Tapi saya tertarik kalau ada sutradara bikin film Al-Quran Surah An-Nisa, karena di situ orang-orang Kristen pun bisa belajar dari film itu. Siapa yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam, kan gitu. Iya. Oh iya ya. Iya. Aduh, noise. Doubling pula tuh. Ini kenapa nggak ada yang mau naik, Bang? Takut ditanya siapa yang keluar dari kubur. Iya ya. Itu Iya. yang saya heran ya, Bang ya. Mereka selalu mengatakan keluar dari gua Hira jadi nabi. Kita bilang ini yang saya sama Bang Zuma. Kuburan Yesus pada waktu itu kuburan berbentuk gua, betul. Betul. Iya. Berbentuk gua. Bagaimana mungkin Maria masuk ke dalam? Lalu di dalam ada bertemu dengan orang kan di dalam? Ada Bunda Darni dibawa ini ke Kak Nora. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Noise. Oten pada takut Bunda Nora kalau ada Bang Zuma di atas. Budarni aja lewat takut naik dia. Iya. Oke. Ya lanjut dulu Bang Zuma. Habiskan dulu yang itu, Bang. Iya. Kan Marianya masuk. Dia tidak menemukan kemudian Yesus, tapi dia melihat pintu goanya terbuka. Masuk dia ke dalam, ketemu dengan malaikat. Ketemu dengan malaikat, dia katanya di dalam, siapa yang kau cari? Justru Maria mencari mayat Tuhannya. Itu di dalam goa itu bukan di dalam kubur. Seperti itu. Jadi keluar dari kubur itu siapa gitu loh. Jadi Tuhan. Ya. Mana itu ditulis di Yohanes 19 kan? Matius 26 juga ada. Lukas pun ada, Bang. Ya, itu dia makanya. Jadi Yesus itu dikubur dalam goa. Nah, yang jadi masalah ini Yesus yang mana ini? Yang dikubur ini. Dan yang perlu saudara-saudara kita Kristen pahamkan kepada kita ini, siapa yang keluar dari kubur itu? Itu Tuhan atau siapa yang keluar di saat sana? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:31, iblis telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Bukankah tadinya dimasukkan ke dalam gua-gua gelap? Kan gitu. Berarti dikeluarkan dari gua gelap. Nah, pertanyaannya siapa yang keluar dari kubur ini, dari gua gelap ini? Yang dikatakan bahwa dia adalah yang menguasai kerajaan maut. Setahu saya belajar Bible, yang menguasai kerajaan maut itu iblis. Kok tiba-tiba ada yang keluar dari kubur mengatakan dia adalah penguasa kerajaan maut? Maka orang Kristen harus menjelaskan, ini yang keluar ini siapa gitu. Nah, kita tanya ini, Bang. Ini Kristen apa Islam? Baco. Rembugis ini, rembugis pasti. Baco Bembala. Saudara Baco. Agama apa Meki? Kristen kah? Oh, tenggelam ya dia. Oh, lanjut Bang. Jadi begini Bang, yang mau saya tanya begini.
Kemarin kan ada tuh diskusi itu sama Kristen, Yesus melanggar hukum Taurat. Salah satunya memetik anggur atau gandum pada hari Sabat, terus tidak merajam perempuan yang kedapatan berzina. Nah, ini sebenarnya yang salah kitabnya atau bagaimana, Bang? Setahu kita Yesus pelaku hukum Taurat kan? Silakan, Bang. Iya, Yesus tidak menghukum kemudian menghukum wanita tadi karena posisinya bukan sebagai hakim dia pada saat itu. Bukan sebagai hakim. Kan bukan rabi dia, maksudnya bukan dia imam kepala waktu itu. Iya kan? Betul, Bang. Jadi kalau dikatakan bahwasanya beliau ini tidak menghukum, ya pantas tidak menghukum karena posisinya pada saat itu bukan sebagai seorang yang pemegang kebijakan. Bukan dia sebagai imam, sebagai rabi pada saat itu. Dia tidak duduk di mahkamah agama. Gitu. Nah, terkait Nabi Yesus kemudian, terkait Yesus yang melakukan metik gandum pada hari Sabat, memang Al-Quran sampaikan juga. Di dalam surah Ali Imran ayat 50, di sana diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa musaddiqal lima baina yadayhi minat taurah wa liuhilla lakum ba'dal ladzina hurrima 'alaikum. Jadi Nabi Isa datang kemudian untuk menghalalkan bagimu Bani Israel sebagian yang telah diharamkan untukmu. Gitu. Jadi Nabi Isa itu menghalalkan apa yang sebagian diharamkan menuju kepada ajaran Islam, kan gitu. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Kan di dalam Keluaran 31 nomor 14, bunuhlah orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, kan gitu. Tapi ternyata Yesus tidak dibunuh, murid-muridnya tidak dibunuh. Nah, sedangkan Al-Quran kemudian jaraknya kurang lebih 600 tahun menceritakan Nabi Isa datang menghalalkan sebagian yang diharamkan. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Padahal Nabi Muhammad tidak pernah melakukan penelitian tentang itu. Nah, itulah hebatnya Al-Quranul Karim. Seperti itu. Kalau terkait dengan pelanggaran Taurat yang nyata-nyata yang dilakukan oleh Yesus, seperti dalam Yohanes 3 nomor 13, situ dia memberikan informasi yang kelihatannya tidak sesuai dengan fakta. Kelihatannya, kenapa? Karena di dalam kitab 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Sementara dia mengatakan tidak ada seorang pun yang naik ke surga ya selain daripada Yesus. Padahal sebelumnya sudah naik Elia. Itu melanggar itu karena berbohong. Begitu deh. Kemudian ada juga pernyataannya dalam Yohanes yang mengatakan bahwa semua manusia yang datang sebelumku adalah pencuri dan perampok. Itu artinya sama seperti dia menuduh ibunya bahwa ibunya adalah pencuri, kan gitu. Itu diterangkan kemudian di dalam Yohanes 10 nomor berapa? Nomor 8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Berarti dia menuduh ibu kandungnya sendiri. Padahal di dalam hukum Taurat, hormatilah ibumu, hormatilah ayahmu. Nah, dia tidak menghormati ibunya dengan mengatakan semua yang datang sebelum aku itu adalah pencuri, perampok, kata dia. Kemudian dia tidak pernah memanggil ibunya dalam panggilan ibu. Selamanya dipanggil ibunya dalam panggilan perempuan. Ya perempuan, wahai perempuan. Gitu. Nah, sementara perintahnya hormatilah ibumu, kan gitu. Kemudian pelanggaran yang kedua, yang selanjutnya,
kalau kita melihat dari konsep Kristen itu di dalam Imamat 1 nomor 2 jelas dikatakan di sana, ajarlah orang Yahudi, perintahkan orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban persembahan dosa, penebusan dosa kepada Elohim, agar mereka mempersembahkan binatang ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Tapi ternyata tiba-tiba dia datang mempersembahkan dirinya sebagai manusia. Itu melanggar itu. Pelanggaran besar itu. Itu Dinda Nora. Noise ya? Siap bang, yang noise tadi si harimau. Ya, saya hujan soalnya. Ya? Oh, hujan di sana bang? Hujan. Masya Allah. Harlis, Yidika, Ros, Harlis, Widika, Ros, aduh, Claris, Masih melayang-melayang itu jaringannya. Tunggu. Oh, Bang Zuma lagi sakit ya bang? Iya, mau makan durian ini. Udah Clarista. Makan durian? Iya. Wow, Clarista. Kok saya masuk? Oh, iya kakak masuk. Bang titisan Bang Zuma saya dibawa aja, saya moderator dibawa aja ya. Dibawa aja. Iya. Izin Bang. Iya Bang Pratama Dian, makasih ya Bang. Yo. Assalamualaikum. Ya. Sehat selalu ya Bang. Waalaikumsalam. Clarista agama apa kak? Ros, ini si Ros diturunkan, dia minta naik. Cemananya? Aduh. Suhairi. Tuh. Kayak kerja di apotek loh. Betul. Andia kan? Kakak, kan? Memanglah. Makanlah dulu kalian coto. Hey, Martinez, hey. Abu Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Saya masuk hanya ingin mendoakan aja semoga teman-teman yang ada di Apologet amin. Kesehatan dan diberi kekuatan melawan musuh-musuh Allah. Amin. Ada pertanyaan yang mungkin jawabannya akan saya jawab. Kira-kira Apologet ini kapan bangkrut? Masya Allah. Aduh. Enggak. Nanti saya akan jawab kalau nggak ada yang bisa jawab. Iya, silakan. Kami nggak tahu. Silakan. Kemungkinan Apologet Islam ini akan bangkrut kalau musuh-musuh Allah sudah mampus semua. Allahu Akbar, Masya Allah. Semua oten-oten adat ya. Semoga umat muslim ini berjaya ya. Gitu aja mungkin Abang Juma. Alhamdulillah. Makasih sahabat, makasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. Bunda Nora dipantau Oten, kok masih live? Jadi kalian pikir saya ya ampun aku. Dibilang katanya apa? Saya sudah di penjara. Nantinya. Enak aja. Fahri, Hayatul. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayatul. Hayat.
Abi. Pasien selanjutnya. Nggak ada lagi bang, nggak ada yang mau naik bang. Tobat naik ke room ini katanya. Masalahnya di sini Bunda Nora. Biasa saya diskusi Bunda Nora. Ada namanya ludah pengampun dosa. Kalau yang ngeyel dapat ludah pengampun dosa. Aduh. Air berkat. Air berkat namanya, air berkat. Jadi yang ngeyel sedikit lagi. Man. Selamat pagi. Pagi. Aku mau po. Babi Mas. Ya. Oh, Ya. boleh tanya pada Cuma ya? Silakan. Oke, Pak. Ini pagi Cuma dan teman-teman semua. Iya, Saya Bang. cuma mau tanya satu hal ya. Jadi kenapa saudara Muslim itu mau menyembah Allah yang kakinya di neraka? Padahal Yahweh menciptakan neraka untuk iblis dan setan-setan. Ya, jadi itu yang ingin tanya, itu aja. Jadi kenapa Muslim itu mau menyembah Allah yang kaki di neraka kakinya, padahal Yahweh yang menciptakan neraka untuk membuang atau melemparkan iblis itu. Jadi tempat untuk membuang iblis di neraka. Lah kenapa Allah mau Muslim mau menyembah Allah kaki di neraka? Coba silakan. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Iya, memang penciptakan. Sorry, salah ya kamu ya. Jadi kalau Yesus yang kakinya ke neraka pasti kebakar, bulu-bulunya gugur pasti. Tapi Tuhanku itu adalah pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas segala-galanya. Tidak ada neraka bagi Allah, karena Allah bukan makhluk. Kalau Yesus yang masuk ke neraka, habis bulu pantatnya kebakar api, karena dia manusia, dia makhluk. Allah kuasanya terhadap neraka dan ciptaannya yang lain itu tidak ada efeknya terhadap dirinya, karena Allah itu hakikat pencipta langit dan bumi. Seibarat ikan turun di laut, laut bukan sesuatu yang berbahaya bagi ikan. Seibarat daratan bagi manusia, daratan bukan sesuatu yang bahaya bagi manusia. Ikan naik ke daratan bahaya, manusia turun ke laut bahaya. Pencipta langit dan bumi mau kemanapun yang dikatakan dalam Al-Quran, kemudian kuasanya tetap di atas segala-galanya. Yang Anda bayangkan itu seperti Yesus. Yesus kalau kakinya di atas api kebakar. Oke, aku jawab. Silakan. Yaitu Yahweh yang maha pencipta, yang sudah mencipta jauh sebelum Allah itu muncul abad ke-7. Ya, jadi dia mencipta langit dan bumi, dan dia melemparkan iblis dan setan-setan ke dalam neraka. Itu jelas. Jadi dalam 2 Petrus ayat kedua atau ayat 4 itu dikatakan begitu. Jadi maha pencipta itu adalah Yahweh yang mencipta melalui firman. Nah, baru kemudian abad ke-7 ada Allah yang muncul dari negeri Mekah. Oke, dengarkan saya. Dengarkan kupingmu baik-baik ya. Dengarkan. Ketika kita berbicara mengenai Tuhan, dan Anda kemudian menyatakan api ini dan api. Sabar dulu. Lagi. Jadi, oh ya silakan. Jadi lagi ya. Sebentar izin ya. Izin, saya nanti agak jauh dari perangkat. Ya, nanti moderator tolong diapakan, kondusifkan, saya jauh dulu dari perangkat. Diskusinya satu-satu Bang Fan. Oke, selesai Bang Zuma. Bentar dulu Bang, saya moderator sini Bang. Biar enak kita diskusinya Bang, sebentar. Bang Fan nanti selesai ditanggapi Bang Zuma. Kalau Bang Zuma udah selesai ya Bang Fan tanggapi. Oke ya. Kayak gitu ya, dewasa kita ya Bang. Oke. Ya, Bang? Aku jawab ya. Aku ngambil dikit aja biar clear dulu. Jadi sebelum ada Allah itu Yahweh yang maha kuasa, yang maha pencipta, itu menciptakan segala yang ada. Dia mencipta melalui firman-Nya.
Kemudian ada malaikat yang ingin menyamai Yahweh sebagai pencipta, maka malaikat itu dilemparkan ke neraka disebut iblis atau malaikat jatuh. Nah, pertanyaan orang Kristen itu kan satu, kenapa ya Muslim menyembah Allah yang kaki neraka, padahal neraka dibangun oleh Yahweh itu untuk menguji iblis, gitu loh. Bukan jelas ya. Jadi kamu jangan narik, dia mencipta berikutnya. Itu kan klaim, karena sebelumnya udah ada siapa ini? Ada musik baru muncul apa tuh musik. Kalau kamu mengenal Yesus itu firmannya Yahweh Elohim. Jadi yang kamu lawan, makanya kenapa kamu melawan Yesus putra Yahweh dan melawan Yahweh yang pencipta? Karena karena alam kaki udah bang, terlalu panjang bang, udah ditanggapi dulu. Oke ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, kakinya kemudian dipijakkan kemahakuasaannya karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Oke. Nah, sekarang coba dengarkan baik-baik. Mazmur 18 nomor 8. Asap membumbung dari hidungnya. Api menjilat keluar dari mulutnya. Bara menyala keluar daripadanya. Ini Tuhannya Kristen. Kemudian Daniel 7 nomor 9. Sementara aku melihat takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut, usianya pakaiannya seperti putih salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda api yang berkobar-kobar. Kalau kau katakan bahwa Tuhanku pijakkan kakinya ke dalam neraka kemudian karena kekuasaannya, ini sembahanmu duduk di kursi roda yang terbuat dari api. Ada tisu nggak ya? Kalau kan nanti ya, itu nanti kamu bertanggung jawabkan dengan Yahweh. Nah, itu kan kamu bertanggung jawabkan dulu. Ini cuma maka minum dulu bang, minum dulu bang, semua minum dulu. Saya belum selesai. Minum. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Diam dulu. Saya masih mau menceritakan lawak-lawakan Tuhanmu yang duduk. Tuhanmu duduk di atas kursi roda api. Kubacakan perjanjian baru tentang Tuhanmu ya. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Tesalonika 1 nomor 7 jelas dikatakan, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Sudah jawab. Kamu minum dulu biar enak dong. Di mana Tuhanmu di dalam kobaran api menyala-nyala? Udah jawab ya. Ini Tuhan sudahlah duduknya di atas kursi roda yang api. Sudahlah kemudian Tuhannya itu di dalam api yang menyala-nyala. Jawab ya semua. Oke, dari gini. Aku jawab ya. Jadi itu pertanggungjawaban nanti dengan Yahweh dan dengan Yesus ya, karena dia akan menghakimi kamu. Bentar. Yang kau jelaskan kenapa Tuhanmu berasal dari api yang menyala-nyala. Jawab. Sebentar. Aku jawab. Ya, silakan. Dia yang Maha Pencipta berkuasa. Dia yang berkuasa. Tuhanmu berada di dalam api yang menyala-nyala. Saya tidak berbicara mengenai kuasanya. Kamu tahan dulu. Tuhanmu berada di dalam api yang menyala-nyala. Biar aku ngomong ya, Ya, silakan. Nah, kamu dulu ya. Silakan. Yahweh yang Maha Pencipta itu menciptakan segala yang tidak ada yang bahas Yahweh itu Tuhan Yahudi. Yang saya bahas ini Tuhanmu Yesus. Halo, sebentar. Yang bawa Tuhannya Yahudi di sini. Masuk bawa Tuhannya Yahudi. Itu gak usah bawa. Itu Tuhanmu yang ya, Tuhanmu.
Coba kau baca dulu 1 Tesalonika 1 nomor 7. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Baca dulu dong, biar aku jawab. Baca dulu, baca. Assalamualaikum. Ya. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Baca dulu. Kenapa Baca dulu. kamu menyanyikan hidupmu dan menyembah Allah? Baca dulu Tuhanmu itu. Kamu diberikan Tuhan mendatangkan neraka. Maka loh, bukti Tuhanmu ini berasal dari api yang menyala-nyala. Tuhan di Alkitab itu memberi keselamatan cuma. Tuhan di Alkitab. Saya tidak mau tahu. Yang jelas memberi keselamatan. Tuhanmu berasal dari tengah-tengah api yang menyala. Coba. Hei, yang keluar dari api itu apa? Yang keluar dari api neraka itu apa? Yang keluar dari api neraka itu apa? Halo kakek neraka. Enggak apa-apa. Ini Tuhanmu, satu tubuhnya di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Aku jawab ya. Apa kau jawab? Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan ini. Yang saya tanya samamu, kenapa Tuhanmu berada di tengah-tengah api yang menyala-nyala? Kenapa takut di-mute? Kenapa kamu takut? Karena kamu nggak menjawab. Aku jawab ya. Aku jawab. Silakan. Dia berkuasa ya. Saya tidak tanya dia berkuasa. Yang saya tanya, kenapa Tuhanmu berada di tengah-tengah api yang menyala-nyala? Jawab. Aku jawab dulu. Aku jawab. Dalam Alkitab itu Tuhan itu dalam bentuk nyala api. Iya, dalam bentuk nyala api. Berarti Tuhanmu nyala api. Terus ketika Tuhanmu kemudian memijakkan kakinya ke neraka, kenapa kau pertanyakan? Sedangkan Tuhanmu berada di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Aku bacakan lagi dalilnya. Aku bacakan dalilnya supaya kau itu paham. Kubacakan dalilnya supaya kau paham. Dengar. Asap membumbung dari hidungnya. Api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Itu apa itu? Itu apa? Hei, tanggung jawab dengan dia cuma. Kutanya dulu. Itu apa itu? Kutanya dulu. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Itu apa? Tuhanmu kok dari api? Kok Tuhanmu dari api? Kalau kami di neraka semua. Tuhanmu di dalam api malah Tuhanmu api. Kalau Tuhanku memijak neraka, itu bentuk kekuasaannya. Tuhanku memijak neraka, tahtanya kemudian memijak neraka, itu Tuhanku. Luar biasa. Ya, Tuhanmu ini berada di dalam kobaran api. Berarti Tuhanmu dipijak sama Tuhanku. Ayo, Tuhanmu dipijak sama Tuhanku. Tuhanmu api neraka, sedangkan kaki Tuhanku di atas api neraka memijak Tuhanmu. Paham kau? Neraka. Dipijak neraka itu Tuhanku. Neraka itu dipijak sama Tuhanku, dan Tuhanmu ternyata itu api neraka. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Tuhanmu sedang dibakar api neraka. Cak Ayu. Hei, kamu nggak paham itu, saudara? Hah? Tuhanmu itu sedang dibakar di neraka. Itu dalilnya tuh. Membumbung asap keluar dari hidungnya. Coba kau bayangkan Tuhanmu. Coba kamu bayangkan Tuhanmu penampakannya. Coba kau bayangkan penampakan Tuhanmu. Dari hidungnya keluar asap yang membumbung. Dari mulutnya keluar lidah api. Kemudian seluruh tubuhnya api yang membara. Coba kau bayangkan bagaimana bentukan Tuhanmu itu. Coba. Aku jawab. Silakan. Aku jawab ya. Silakan. Jadi Tuhan di Alkitab itu melemparkan ke dalam neraka. Bukan ini Tuhanmu, Bahlul. Tuhanmu ini bukan lagi di dalam neraka. Tuhanmu adalah neraka itu sendiri. Kau tidak lihat itu ku bacakan samamu. Dari hidungnya keluar asap, dari mulutnya keluar lidah api, dari tubuhnya semua. Katakan kemudian Yesus datang dalam api yang menyala-nyala. Aku jawab. Apa itu yang kau jawab? Itu tanggung jawab pada dia nantinya. Dia nanti. Itu alasan kau, Bahlul. Itu alasanmu. Sekarang yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya, kenapa Tuhanmu berada di dalam kobaran api yang menyala-nyala, Bahlul? Aku jawab. Silakan. Silakan ya. Jadi
Kalau dengan Tuhanmu itu jelas ya. Bedanya apa? Tuhanku memijak api. Tuhanmu di dalam api, Bahlul. Karena Allah kakek di neraka. Karena makanya kamu inilah orang-orang zalim si Bahlul ini. Tuhanku memijak neraka. Makanya kamu diberikan Tuhanku itu memijak neraka, artinya Tuhanku berkuasa Tuhanku. Sedangkan Tuhanmu berada di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Bahlul. Kau jawab sama saya. Kenapa Tuhanmu ada di dalam api yang menyala-nyala? Jawab. Kenapa Tuhanmu berada di dalam api yang sedang menyala-nyala? Aku jawab ya, supaya kamu diam dulu ya. Jadi kembali lagi, kau turun, kau ke gereja, kau jilat pantat pendeta supaya kau itu gila permanen. Kau mengatakan Tuhanku kakinya di neraka. Itulah bentuk kuasanya. Karena neraka itu hanya makhluknya. Sama seperti saya memijak kepalamu, tuyul. Berarti saya lebih berkuasa daripada kau. Kau katakan bahwa Tuhanku memijak neraka. Itu artinya kekuasaannya, tahtanya menguasai atas segala-galanya. Saya bacakan ayatnya tadi kepadamu. Al-Quran menyatakan itu dengan sangat jelas bahwa wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Paham kau, Bahlul? Anak setan. Sedangkan kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan Tuhanmu. Kalau di dalam dikatakan bahwa seperti lanjut usianya, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Sudahlah dia panti jompo, pakai kursi roda, rodanya dari api. Bahlul. Kau kalau mau ngotot-ngototan, hujat-hujatan, Bibelmu menyediakan narasi-narasi itu. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam langit menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Paham kau, Bahlul? Tuhan yang kau sembah itu di dalam api yang menyala-nyala. Tuhanku memijak api itu, berarti Tuhanmu dipijak sama Tuhanku. Paham kau, Bahlul? Penyembah setan. Masih mau kau datang besok? Hujat aja terus kerja kau, hujat aja terus. Kalau kau katakan Tuhanku kemudian merasa kakinya berada di neraka, ya Tuhanmu ada di dalam rahim. Kau tidak usah datang cari Bang Suma kau menghujat. Bibelmu siap menampar mukamu. Bibelmu siap meludahi mukamu. Paham kau? Oten-oten laknat, penyembah mayat yang keluar dari kubur, penyembah setan. Kau datang ke sini diskusi baik-baik. Kita udah dari tadi minta Kristen naik sini kita diskusi, datang-datang. Giliran ditanya kenapa Tuhanmu berada di dalam api yang menyala-nyala? Itu karena kuasanya. Itu nanti kau pertanggungjawabkan di hadapannya. Bahlul dasar anak ayam. Minum dulu kau juga, minum dulu. Nah, sekarang kau lanjutkan. Kenapa Tuhanmu berada di dalam kobaran api? Jawab. Ayat berapa itu? Itulah kau yang berada di dalam kobaran api. Itu iblis. Tunjukkan dulu di tangan kau dalam. Tunjukkan dulu cuma ayat berapa tuh? Bibelmu kau nggak paham, gimana kau berdiskusi? Bibelmu sendiri kau tidak tahu. Udah tunjukkan dulu ayatnya cuma. Berapa itu? Enggak, cari sendiri di Bibelmu. Tuhanmu berada di dalam api yang menyala-nyala. Ini guru saya. Kau nggak boleh ngina Yesus. Habib Lopot. Assalamualaikum Habib. Kau nggak boleh mengina. Nggak ada menyimpulkan. Yang tadi kawanmu itu apa?
Kau nggak boleh menghina Yesus karena Yesus itu nabimu. Agamamu itu yang menghina Yesus. Islam mana Anda menghina Yesus? Kau barusan menghina Yesus. Tapi Mana Yesus saya hina? nabimu. Mana Yesus saya hina? Mana? Tunjukkan penghinaan saya kepada Yesus. Kau bilang Yesus mau mati di neraka. Lah ini dalilnya ada di dalam kitabmu. Dengar Juma, kau nggak boleh menghina Yesus karena Yesus itu nabi Islam. Itu. Coba. Baca itu. Sekarang ku tanya dulu tanya. Kau baca kau nggak boleh menghina Yesus kan? Yesus nabimu kan? Kenapa kau berkata kotor tentang Yesus? Kau baca apa bicara kotor saya terhadap Yesus? Kenapa kau berbicara kasar berbicara apa kotor bicara tentang Yesus? kasar saya terhadap Yesus? Apa? Coba kau lihat dulu typing semua di bawah itu colok pantat keledai, kawin anak domba. Apa maksudnya itu? Bagaimana mungkin kau menghina Yesus sementara Yesus nabimu? Buat keluarga ini bukan gereja loh, tempat curhat. Dia diskusi loh. Bukan. Silakan lu aja gaya bahasa si Juma itu menghina Yesus padahal Yesus lah katanya nabinya. Berarti dia berdusta nih si Juma ini. Sekalian jangan bilang Yesus nabi itu. Kemana bersama tadi kemana? Turun dia. Tombak. Woi, anjing-anjing Kristen yang ada di bawah jangan main tombak-tombak. Kalau kau berani naik kau di sini. Abang noise, Bang. Ini masih noise kah? Bang Harimau aja dulu Bang. Masih noise Bang. Ada Islam menghina Yesus. Yang menghina Yesus itu kafir laknatullah melalui Bible. Kalian itu penghujat. Penghujat Yesus itulah kalian. Kitab mana yang tertulis Yesus datang dalam kobaran api? Al-Quran atau Bible? Dengar. Kan tadi ku bilang mana ayatnya biar ku jelaskan. Kan bagaimana kau mau menjelaskan? Kalau kau ada saudara, dengar bagaimana kau mau menjelaskan? Dalilnya pun kau tak tahu. Maksudnya kau mau ditunjukkan habis itu kau akal-akalan bukan? Orang yang paham tentang apa yang ingin dia jelaskan adalah orang yang sebelum kemudian dijelaskan oleh orang lain itu dia sudah paham. Bagaimana kau mau menjelaskan sesuatu yang kau tahu sendiri dari saya? Hah? Apa yang ingin kau jelaskan sementara tahunya dari saya? Kau tidak tahu bahwa Tuhanmu di dalam Bibelmu sendiri berada di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Itulah Quranmu sendiri yang mengatakan kalau kau dalam kebimbangan tanya sama ahli kitab. Ahli kitab ya kan? Bukan bahlul kitab. Bedakan ahli kitab dengan bahlul. Ahli itu Bani Israel yang bisa Ibrani, pemegang Torah. Kalau bahlul kitab itu kau, Kristen. Siapa ahli kitab? Juma, siapa ahli kitab? Itu orang Yahudi Bani Israel. Kau Bani kampret. Yahudi kau Bani kampret. Kau Bani kampret. Kau Bani guguk. Mana ada kau ahli kitab? Ahli kitab itu ahli Ibrani. Mereka orang-orang Farisi. Itu ahli kitab. Orang Kristen itu bahlul kitab. Bahlul kitab orang Kristen itu. Itu orang Kristen bahlul kitab. Mau pendeta, mau pastor, bahlul kitab. Ustaz Tahta mengatakan ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Iya, Yahudi dan Nasrani. Kamu Nasrani rupanya. Ya. Hah? Jadi kau Nasrani. Kau Nasrani. Hah? Kau Karisteng. Kau Karisteng. Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Karisteng itu pengikut Paulus. Paham kau? Jadi kau jangan membalik bolak-balikkan. Jadi kau tanya sama kami. Jadi kalau kau dalam kebodohan itu dengarkan manusia bahlul. Dengar, yang disebut Nasrani adalah mereka yang berasal dari Nazaret, tempat kelahiran Yesus. Itu disebut Nasrani. Kenapa Nasrani? Karena mereka berasal dari kelompok yang berasal dari kota Nazaret. Kau dari Nazaret rupanya kau. Hah? Tuhan kami dari Nazaret Ketapel. Tuhan dari Nazaret. Memang bahlul kau. Tuhan dari Nazaret. Yang datang dari Nazaret itu manusia nabi. Makanya saya katakan kau itu bukan ahli kitab. Dengarkan, kau itu bahlul kitab. Kami Kristen. Dengarkan, wahai Kristen semuanya. Saya katakan Kristen itu bahlul kitab, bukan ahli kitab. Apa? Gaya diskusi orang idiot. Ya tergantung. Kalau yang saya hadapi bahlul kitab, masakan kau minta tunjukkan itu tertulis di mana? Kau
Kau tidak tahu kitabmu Yesus berada di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Kau nggak tahu. Otak kau yang idiot itu cuma. Bagaimana kau mau memahami sedangkan kau panggang? Kau tahu babi capcay yang kau tahu, babi bakar, Jadi kalau babi goreng, paha babi, ginjal babi, kepala babi, lidah babi, kepala babi, paha babi, itu yang kau tahu. Kau tidak tahu Bible. Paham? Kenapa? Karena kau Kristen. Kristen makan babi. Aku Kristen lebih tahu dari kau yang Muslim. Kalau kau lebih tahu daripada saya, kenapa kau tidak tahu dalilnya Yesus berada di dalam kobaran api yang menyala-nyala? Kenapa kau tidak tahu? Karena yang kau tahu selama ini cuma babi. Congormu congor babi. Yang kau tahu cuma panggang. Panggang apa? Panggang asu, panggang monyet, panggang babi. Hanya itu yang kau tahu. Metode pendidikan paling bodoh. Tidak masalah, tidak masalah. Tergantung kalau yang datang bahlul kita. Tidak masalah. Enggak masalah. Metode bodoh yang kau pakai. Enggak masalah. Yang penting saya bukan Kristen. Bodoh kali kau. Yang penting saya bukan Kristen. Si bahlul kitab. Paham kau? Kitabnya Yunani nggak paham Yunani. Kitabnya kemudian Yahudi diambil nggak tahu Ibrani. Itu namanya bahlul kitab. Jadi makanya pendidikan teologi itu berguna untuk menafsir, untuk menjabarkan kitab itu. Kau pendidikanmu tak ada, modal pendidikan saya tak ada, tapi silakan tunjukkan pendeta yang bisa menghadapi saya berdiskusi secara ilmiah. Ayo. Bukan masalah gak mampu, tapi kau lidah karet. Kau tunjukkan pendeta yang bisa berdialog secara ilmiah dengan saya. Saya jabanin. Kalau ada pendeta mau offline dengan saya jabanin secara ilmiah. Gak pernah kau. Sekarang buka lagi dulu apa di maskermu. Yesus berada di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Kau tidak tahu di mana dalilnya. Jadi kalau dia dalam Sadrak, Mesak dan Abednego juga dalam kobaran api, dia itu gak terbakar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Yang pasti temanmu datang si penghujat tadi itu, si Paul Zong. Dengar, diam dulu. Gantian. Ingat ya saudara, saya tidak punya tendensi kebencian kepada kalian. Cuman temanmu tadi si Paul Zong datang ke sini bawa data menghujat Tuhan saya. Saya kasih data. Oke? Saya udah kasih data. Habis itu kamu datang. Beranggapan menghujat. Nggak boleh beranggapan menghujat. Ya, terus kamu anggapanmu kepada saya? Barusan? Dengan tenang. Kenapa rupanya? Nggak bisa kau jawab dengan tenang pertanyaan itu. Kenapa harus kau memen menghina? Aduh, kenapa kalian report semua ini? Saya turunkan dulu Open Rose ya. Open Rose ini Islam atau Kristen? Open Rose. Kenapa ini? Ditombak. Alah, bulan Karena tombak lagi. Itu laut yang kerjanya. Iya. Musiknya dikecilkan dulu teman-teman. Makanya Bang Zuma tidak usah dibesarkan teman-teman. Ya, tadi penyembah api mana? Udah turun? Turun. Penyembah api tadi sudah turun? Turun. Ah, itu dia. Cobalah teman-teman bayangkan ya. Ada Tuhan duduk di kursi roda. Kursi rodanya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Coba. Ini kayak filmnya Megaloman. Cobalah bayangkan itu. Ada Tuhan duduk di kursi rodanya berasal dari api, kemudian roda-rodanya juga berasal dari api yang berkobar-kobar. Bayangkan dia tiba-tiba datang kayak pesawat di atas kepala. Tuhan lewat pakai kursi roda.
Itu Tuhan tuh. Ya kita tidak menertawakan, itu yang tertulis di dalam Bible. Di mana Yesus? Di mana Yesus pakai kursi roda? Nah, tunjukkan sama aku. Daniel 7 nomor 9. Daniel belum ada Yesus. Kenapa kau berbohong? Bagus. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti Yesus ini Tuhan baru. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Ternyata yang di perjanjian lama, Tuhan yang ada di perjanjian lama itu bukan Tuhan yang Kristen, bukan Yesus. Di mana Daniel ada kursi roda? Di mana Yesus pakai kursi roda coba? Daniel 7 nomor 9. Tunggu dulu sebentar. Ya sudah, kau baca. Jangan cuma kau perpanjang bulu hidung. Apa? Ilmumu nggak ada. Biar jangan bohong-bohong kita. Ya silakan. Oh, emang Kristen? Oh Kristen iya, jagonya. Daniel 7 nomor 9. Kau yang tadi kau bilang Yesus belum ada saat itu, tapi imanmu mengatakan Yesus awal dan akhir. Kan bahlul. Betul, keilahian Yesus awal dan akhir. Tapi di kitab Daniel belum ada Yesus. Dulu kau ribut kali kau. Di mana Daniel berapa? Belajar kau. Jangan kau bahlul, katanya ahli kitab. Kau macam lidah karet, kau tenang aja kau. Memang saya diutus Yesus untuk meluruskan kalian. Daniel 7 nomor 9, kau baca tuh, baca. Bukan Yesus itu. Bukan Yesus. Jadi Tuhan ada berapa? Yehezkiel, Daniel. Oh Yehezkiel, Daniel, koplak. Tunggu sebentar. Daniel. Daniel 7 nomor 9. Kalau mau diluruskan bilang. Kalau mau diluruskan bilang. Tunggu sebentar kawan. Nah. Kau buka Bible kayak cari apa gitu. Ini kalau rodanya kempes ini gimana ceritanya? Udah aku baca keras-keras, biar Kristen-Kristen yang lain juga sadar. Oh ternyata Tuhan kita butuh kursi roda. Kalian punya Bible, kalian nggak tahu. Nah, inilah kalian nih korban pendeta, korban gereja. Jangan di-mute aku kata pel. Mana nih Daniel 7 pasal 19. Biar aku baca dulu cuma. Ya, pasal berapa tadi? Ayat berapa? Nomor 7, ayat 10. Daniel 7 ayat nomor 9. Biar aku baca ya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Mana Yesus di sini? Itu bukan Yesus. Di mana dibilang Yesus ini? Kok jadi kau yang pandai-pandai bilang Yesus ini? Jadi itu bukan Yesus. Iya. Sekarang kau bilang tadi Yesus. Mana? Iya, aku tanya sama mu. Tuhanmu itu bukan atau Tuhanmu Yesus di sini. Di dalam kitabmu diterangkan di Wahyu 1 nomor 9 sampai nomor diam. Kamu bertanya sama gurumu yang mengajarkan. Oke? Sekolah kau guru sekolah. Diam muridku. Oke. Di mana Yesus di sini? Makanya saya jelaskan salamu. Kalau murid itu tugasnya hanya bertanya, guru yang menjelaskan. Nah, biar gurumu yang menjelaskan, oke? Kemudian kita lihat di dalam Wahyu 1 teman-teman, pengarang buku Wahyu melihat seorang laki-laki berpakaian jubah panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dengar. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Siapa dia? Lalu makhluk itu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Itu siapa? Yesus kan? Yesus kan?
Jadi hubungannya ke sini kayak mana ini? Nah, ini yang kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu, dan kemudian pakaiannya berpakaian api dan kakinya mengkilap bagai tembaga membara. Itu siapa yang diceritakan di Daniel itu kalau bukan Yesus? Itu Tuhanmu itu, pakai kursi roda api, dia udah tua. Apa? Kau bilang tadi Daniel, mana kata-kata Yesus di sini? Yang tadi yang saya bacakan di Wahyu 1 nomor 9 sampai nomor 20 itu Yesus kan? Di Daniel ini di mana kata-kata Yesus di sini? Jadi ini siapa kalau bukan? Bukan itu Yesus. Karena cuma satu. Tanya sama pendeta sana, aku mau cari kata-kata Yesus. Mana Yesus? Jadi ini bukan Yesus. Mana nama Yesus di sini? Kalau ini bukan Yesus, berarti Tuhanmu ada berapa, Cak Ayu? Aku nggak tahu. Sebagai murid jangan sok tahu. Kamu mengatakan kepada gurumu, Bang Suma, guru, ini siapa guru? Kok tidak ada namanya Yesus? Nah, gurumu mengajarkan bahwa yang menggunakan kursi roda api ini itu adalah Yesus berdasarkan kitab Wahyu. Ada ini udah aku bacakan lagi, nggak ada nama Yesus, nggak ada kata-kata Yesus di sini. Itulah fungsinya guru menjelaskan muridku. Kau hewan aja kok pesan guru. Saya ulang baca ya. Untuk mengetahui siapakah yang ada di Daniel 7 nomor 9, murid-murid harus menunjukkan pandangan kepada Wahyu. Kalau kau dalam keadaan idiot bodoh, nanya sama kami orang di kitab. Dengar. Di tengah-tengah kakidian itu ada orang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya melilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih, dan dia adalah Yesus, sehingga dia berkata, akulah Alfa dan Omega, dan yang hidup dan telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Ini Tuhanmu, Yesus. Jadi yang menggunakan kursi roda tadi itu Tuhanmu. Kau tahu ya kau, tapi tulis sudah bahasa Indonesia, sudah direvisi, sudah dikoreksi. Pura-pura lu janji kau cari nama Yesus di sini. Makanya gurumu ini memberikan kamu keterangan, memberikan kisi-kisi kepadamu supaya kamu tahu. Wahai saudaraku Bahlul Kitab, Wahyu 1 nomor 13 sampai nomor 18 itu bukti Yesus. Di Daniel Yesus itu saja namanya muncul di perjanjian baru. Kenapa kok? Ya, jadi Yesus itu di mana kemanusiaan? Iya, kutanya, ada berapa Tuhanmu, kawan? Kau menang lidah karet aja, bosan dengarnya. Itu aja. Kau ada berapa Tuhanmu, kawan? Ada berapa Tuhanmu? Kau ada berapa bertanya, Tuhanmu? Kau pingin tahu atau nguji aku? Iya, saya tanya ada berapa Tuhanmu?